Belakangan ini, kita tengah digegerkan dengan dua berita besar. Tunjangan DPR naik, sementara pajak PBB di berbagai daerah juga ikut naik. Pertanyaannya, sebenarnya untuk siapa kenaikan pajak ini? Buat rakyat atau justru buat penambah kenyamanan hidup para pejabat? Lucunya, jika diperhatikan, banyak anggota DPR kita sekarang ini justru datang dari kalangan artis. Mereka bisa duduk di Senayan bukan karena kapasitas atau kualitas, melainkan karena popularitas. Padahal gaya hidup mereka sudah terbiasa dengan standar miliaran rupiah, mobil mewah, rumah mentereng, belanja barang branded, bahkan perawatan kulit sampai puluhan juta per bulan. Wajar nggak sih kalau gaji DPR terasa biasa saja bagi mereka dan nggak cukup buat mereka? Contohnya aja Verrel Bramasta. Dia katanya punya rumah puluhan miliar, koleksi mobil mewah, bahkan menurut manajernya, perawatan kulitnya aja bisa sampai 50 juta per bulan. Lalu ada juga Ahmad Dhani yang sering bikin statement-statement kontroversi di media. Dia punya banyak properti dan mobil premium. Mungkin kalau dikumpulin, rumahnya aja bisa bikin komplek elit sendiri tuh. Juga ada Mulan Jamila yang punya mobil seharga 700 juta rupiah. Dan juga dia sering terlihat memakai barang-barang branded yang harganya mungkin bisa sampai puluhan juta saat rapat di DPR. Dan yang terakhir ada Uya Kuya yang katanya punya properti termasuk rumah di Amerika. Dia punya koleksi mobil mewah seperti Tesla dan juga Lexus yang harganya mencapai miliaran rupiah. Dan hobinya aja sekeluarga traveling keliling dunia. Di sisi lain, kita justru dengar pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bilang kalau gaji guru itu beban negara. Ironis banget kan? Guru yang setiap hari mendidik dan menyiapkan masa depan bangsa malah justru dianggap sebagai beban. Sementara DPR yang udah terbiasa hidup tajir sejak awal masih minta kenaikan tunjangan. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tapi kalian jangan lupa, sebenarnya artis-artis ini bisa duduk di kursi DPR bukan karena ditunjuk, tapi karena kita yang telah memilih mereka. Beginilah jadinya kalau kita memilih wakil rakyat hanya karena mereka terkenal di TV atau punya banyak followers. Hasilnya DPR yang sibuk menjaga gaya hidup mewah mereka bukan justru memperjuangkan nasib rakyat. Makanya, di pemilu berikutnya mari kita lebih bijak. Pilih wakil berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Karena kualitas DPR kita pada akhirnya adalah cerminan dari pilihan kita sendiri. Gimana menurut kalian?